Fadil, hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat yang kita takzimi, takmir masjid beserta seluruh pengurus yang kita hormati, para pimpinan instansi pemerintahan, pimpinan lembaga dan organisasi masyarakat, seluruh jamaah salatul Isya rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita dihimpun di dalam majelis ilmu. Semoga setiap langkah yang kita tempuh ke rumah Allah ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim ay huwa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca ayat dari kitabullah, mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan semua keutamaan yang demikian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para orientalis, orang-orang yang mengkaji sejarah Islam dengan perspektif barat dan mencoba untuk memanipulasinya, menyatakan tentang penyebaran Islam seakan-akan Islam disebarkan dengan pedang, disebarkan dengan perang, disebarkan dengan pertumpahan darah. Tetapi para sejarawan yang objektif akan kemudian membantah hal tersebut, lebih-lebih setelah para ahli tarikh Islam mengenalkan satu konsep yang disebut sebagai futuhat, bahwa Islam disebarkan dengan meladani dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Islam ke berbagai penjuru jazirah Arab, dan kemudian pada waktunya nanti menebar ke seluruh penjuru dunia dengan istilah fath yang kemudian dijamakkan menjadi futuhat. Al-Quranul Karim di dalamnya ada satu surah yang diberi tajuk Suratul Fath. Dan surah Al-Fath ini dimulai dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah membukakan untukmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu kemenangan yang gilang gemilang. Semua mufassir sepakat surah Al-Fath ayat yang pertama ini turun berkenaan dengan peristiwa Sulhul Hudaybiyah.
peristiwa perdamaian Hudaybiyah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disertai 1.500 sahabatnya berangkat pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah menuju Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan manasik. Ketika mereka sampai di satu tempat yang bernama Hudaybiyah, maka orang-orang Quraisy melarang mereka untuk memasuki kota Makkah. Tentu bisa kita mengerti alasannya, belum sampai setahun pasukan Ahzab, pasukan bersekutu yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, terdiri dari suku Quraisy, Khuza'ah, Bani Bakar, Qudha'ah, Ghatafan, dan kabilah-kabilah lainnya yang berkekuatan 10.000 orang lebih mengepung Madinah dengan tujuan menghancurkan kota Madinah, tapi justru dipecundangi, dikalahkan, dan bubar dalam keadaan memalukan, pulang ke negerinya masing-masing. Maka kalau mereka mengizinkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang baru saja memenangkan perang memasuki kota Makkah, tentu orang Quraisy menganggapnya sebagai aib yang berlipat ganda. Habis kalah perang, lalu pemenang perang memasuki tempat yang dihuni oleh kawanan yang kalah perang dengan bebas dan merdeka. Maka dengan sekuat tenaga orang-orang Quraisy menghalangi Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah umrahnya, sehingga Nabi SAW tertahan di Hudaybiyah dan silih berganti utusan-utusan Quraisy datang untuk menggertak, mengancam dan membujuk Rasulullah SAW supaya segera kembali ke Madinah. Ada beberapa yang bisa kita sebut di antara utusan tersebut, misalnya Budail bin Warqa al-Khuza'i. Budail bin Warqa al-Khuza'i ini pemimpin suku Khuza'ah, suku penggembala yang sangat besar jumlahnya di sekitar kota Makkah. Maka seakan-akan Quraisy mengirim Budail bin Warqa al-Khuza'i tujuannya untuk menggertak Rasulullah, jangan macam-macam hai Muhammad, seluruh suku-suku pegunungan juga memihak kepada kami. Tetapi Nabi SAW mengetahui Budail bin Warqa al-Khuza'i adalah orang yang sangat menghormati syiar-syiar Allah, syiar-syiar ibadah. Maka ketika Budail bin Warqa al-Khuza'i datang, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk merapikan kain ihramnya dan menggiring binatang-binatang hadyu, binatang calon kurban di hadapan Budail bin Warqa al-Khuza'i. Lihat kain ihram yang rapi-rapi, lihat binatang-binatang hadyu digiring. Budail langsung balik kanan menemui orang-orang Quraisy dan mengatakan, demi Allah aku tidak melihat Muhammad kecuali dia berniat untuk beribadah. Maka celakalah kalian kalau menghalangi Muhammad beribadah. Orang-orang Quraisy mengatakan kepada Budail, celaka engkau ini, kami memintamu untuk membujuk Muhammad kembali, tapi kau datang dengan membela Muhammad. Ini adalah pendapat kata Budail, karena sesungguhnya dia datang hanya untuk beribadah, tidak ada maksud yang lain. Diamlah engkau wahai penggembala kambing, kata orang-orang Quraisy marah kepada Budail. Kalau kalian menghina para penggembala kambing, maka aku bisa mengerahkan seluruh penggembala kambing untuk mengepung kota ini dan membiarkan Muhammad untuk beribadah. Celaka. Jangan wahai Budail, sabarlah, kami akan selesaikan urusan ini. Utusan berikutnya ada beberapa. Salah satu yang patut disebut adalah seorang tokoh dari Taif, namanya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini yang disebut oleh Rasulullah SAW penampilannya paling mirip dengan Nabiullah Isa alaihi salam yang beliau lihat dan jumpai ketika Isra dan Mi'raj. Jadi beliau menggambarkan kalau Musa itu kayak laki-laki dari Sanu'ah.
Shanu'ah itu satu tempat di Yaman yang orang-orangnya itu posturnya kekar-kekar meskipun tidak terlalu tinggi. Yang paling mirip dengan Isa alaihissalam adalah Urwah bin Mas'ud as-Saqafi. Sedangkan yang paling mirip dengan Ibrahim alaihissalam adalah sahabat kalian ini. Maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu sangat mirip dengan moyang beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Urwah bin Mas'ud as-Saqafi ketika itu belum masuk Islam, dia mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian mengancam dengan mengatakan, wahai Muhammad, tidak tahukah engkau bahwa orang-orang yang ada di sekitarmu ini nantinya semuanya akan meninggalkanmu. Engkau hanya akan sendirian. Setiap kali Urwah hendak memegang jenggotnya Nabi SAW, maka ada Al-Mughirah bin Syu'bah yang merupakan keponakannya sendiri memukul tangannya dengan gagang pedang. Pluk, celaka kalian. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menanggapi kata-kata Urwah bin Mas'ud dengan menyampaikan, celaka engkau wahai Urwah, apa katamu kami akan meninggalkan Rasulullah SAW? Demi Allah, kami akan selalu setia bersama beliau dan tidak akan pernah meninggalkan beliau selama-lamanya. Urwah pun kembali. Semula orang-orang Quraisy mengutus Urwah untuk memberitahu Rasulullah SAW, Taif juga berpihak kepada Mekah. Persekutuan itu masih berjalan. Tapi begitu Urwah balik, dia mengabarkan kepada orang-orang Quraisy, aku pernah menemui Kisra, Raja Persia. Aku pernah menemui Kaisar, Heraklius, Kaisar Romawi. Aku pernah menemui Najasyi As-Samah, Raja Habasyah. Tapi aku belum pernah melihat ada seorang pemimpin yang dihormati oleh sahabat-sahabatnya seperti sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Urwah bin Mas'ud berkesimpulan, jangan kalian paksa Muhammad untuk pulang karena sahabat-sahabatnya rela mati untuknya. Celaka engkau wahai Urwah, kami minta engkau untuk membujuk Muhammad pulang, tapi engkau malah menggambarkan betapa dahsyatnya sahabat-sahabat Muhammad kepada kami. Sampai akhirnya Quraisy mengutus Suhail bin Amr. Lalu lewat Suhail bin Amr inilah disepakati beberapa klausul dari apa yang nantinya disebut sebagai perdamaian Hudaybiyah. Di antara klausul itu dilakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Dilakukan kesepakatan bahwa Rasulullah tahun itu harus pulang. Tidak boleh melanjutkan perjalanannya memasuki kota Mekah, tetapi diizinkan untuk datang kembali pada tahun berikutnya dengan hanya membawa pedang dalam sarungnya, tidak menggunakan peralatan lain apapun. Kemudian disepakati kalau ada orang Makkah masuk Islam lalu hijrah ke Madinah, maka wajib dideportasi, dikembalikan ke kota Mekah. Sebaliknya kalau ada orang Madinah yang murtad melarikan diri ke Mekah, maka tidak wajib untuk dikembalikan ke Madinah. Sekilas butir-butir perjanjian itu dilihat oleh para sahabat, khususnya diantaranya Sayyidina Umar bin Khattab, sebagai merugikan umat Islam. Karena udah nggak boleh umroh tahun ini, harus datang lagi tahun depan. Kalau ada saudara yang hijrah nggak boleh, harus dikembalikan, gitu ya, dan lain sebagainya. Secara umum, para sahabat menganggap perjanjian Hudaybiyah sebagai sebuah kekalahan diplomasi. Tetapi Allah menurunkan ayatnya, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membukakan untukmu pintu kemenangan yang gilang gemilang. Yang sepintas lalu seperti sebuah kekalahan itu, di sisi Allah adalah pembuka kemenangan demi kemenangan berikutnya. Perhatikan bahwa dahulu orang-orang Arab menganggap pihak kota Mekah itu yang sah. Rasulullah SAW itu pemberontak yang tidak sah karena membangun kekuatannya di Madinah. Maka dulu orang menghormati Mekah dan memandang rendah Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah.
Tapi begitu Mekah sendiri menandatangani perjanjian damai dengan Rasulullah SAW, berarti antara Mekah dengan Madinah setara. Dua-duanya sah, dua-duanya memiliki legitimasi kekuasaan. Pada waktu itu para sahabat memandang, bahkan ditambah jerih hatinya, karena ketika menulis perjanjian, Rasulullah mendiktekan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tulislah wahai Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr, saya tidak kenal Ar-Rahman, saya tidak kenal Ar-Rahim. Maka tulislah sebagaimana kita biasa menulis, Bismika Allahumma. Tidak pakai ahya wa amut. Bismika Allahumma. Ganti wahai Ali, Bismillah diganti dengan Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali, saya tidak akan mampu untuk menghapus Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebagai sifat Allah. Maka Nabi SAW meminta ditunjukkan lafaz itu untuk beliau hapus dengan tangannya. Ini menunjukkan Nabi SAW sampai akhir hayat tetaplah ummi, tidak diberi oleh Allah kemampuan untuk membaca dan menulis, dan itu salah satu mukjizat tentang kebenaran Quran. Seandainya Rasulullah itu pandai membaca dan menulis, tentu orang-orang akan mengatakan beliau nyontek dari kitab-kitab sebelumnya, dari bacaan-bacaan lain. Kemudian tulislah wahai Ali, ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr, utusan Quraisy. Kata Suhail bin Amr, kalau saya itu mengakui Anda itu Rasulullah, ya nggak mungkin saya memerangi Anda. Muhammad, jangan begitu. Tulislah seperti kita tulis biasanya, Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr. Maka Rasulullah mengatakan, kau tidak mengakui pun aku tetap Rasulullah, wahai Suhail. Wahai Ali, hapuslah Rasulullah, ganti bin Abdullah. Kata Sayyidina Ali, saya tidak akan menghapus kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah minta ditunjukkan, beliau yang menghapus. Itu kan ngalahnya luar biasa gitu ya. Ngalahnya itu sudah luar biasa. Tetapi orang Arab kemudian melihat, oh sekarang antara Mekah dengan Madinah sudah sejajar, seimbang. Tinggal dilihat siapa yang sedang bersinar, mana yang mau terbenam. Dan itu sudah kelihatan dari hasil perang Ahzab yang lalu. Madinah sedang bersinar terang, Mekah sedang redup-redupnya. Maka perjanjian Hudaybiyah yang dianggap kekalahan oleh para sahabat itu benar, sadaqallah, bahwa dia adalah kemenangan. Sebelum perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW telah berdakwah selama 13 tahun di Mekah, 6 tahun di Madinah, 19 tahun. Kita hanya hitung kuantitatif jumlahnya saja. Yang ikut Rasulullah SAW pada saat perjanjian Hudaybiyah itu, yang dikenal juga dengan peristiwa Bai'atul Ridwan, itu 1.500 sahabat. Apa buktinya bahwa perjanjian Hudaybiyah itu adalah kemenangan yang gilang gemilang? Setahun kemudian peristiwanya disebut sebagai Umratul Qadha, umrah pengganti di tahun ke-7 Hijriyah. Jumlah sahabat yang ikut Rasulullah SAW adalah 3.000 orang. 1.500 itu dakwah 19 tahun. Dalam 1 tahun berlipat ganda menjadi 3.000 orang. Itu tahun ke-7. Tahun ke-8 Hijriyah, nama peristiwanya Fathu Makkah, yang mengikuti Rasulullah SAW dari Madinah 10.000 orang. 19 tahun 1.500, 1 tahun menjadi 3.000, tahun berikutnya menjadi 10.000. Di tahun ke-9 Hijriyah, Rasulullah SAW membawa para sahabat pergi ke Tabuk untuk menghadang serbuan pasukan kekaisaran Romawi. Jumlah yang ikut Rasulullah SAW ke Tabuk
30.000 orang. Tahun ke-9. 1.500 di tahun ke-6, 3.000 di tahun ke-7, 10.000 di tahun ke-8, 30.000 di tahun ke-9. Pada tahun ke-10 Hijriyah, ketika Nabi SAW melaksanakan haji wada, maka yang mengikuti Nabi SAW berjumlah 120.000 orang. Maka benarlah Allah yang menyebut perjanjian Hudaybiyah sebagai inna fatahna laka fatham mubina. Ayat berikutnya masih dari suratul Fath, Allah mengatakan fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Jadi Allah memenuhi janjinya di tahun ke-7 menurunkan ayat ini. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Allah telah membenarkan janjinya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa kalian betul-betul akan memasuki kota Mekah, memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman seaman-amannya. Dalam keadaan kalian bisa mencukur gundul rambut kalian ataupun memangkasnya, berarti semua manasiknya selesai sampai tahallul sempurna. La takhafun, dalam keadaan tidak takut apapun. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui dan Allah membukakan untuk kalian sesudah itu sebuah pintu kemenangan yang dekat. Tidak ada yang menduga yang semula perjanjian damainya 10 tahun, ternyata tahun berikutnya Bani Bakar sekutu Quraisy sudah melanggar perjanjian sehingga Nabi SAW bergerak dari Madinah untuk membuka kota Makkah tahun ke-8 Hijriah. Antara tahun ke-8 Hijriah sampai tahun ke-10 makin berbondong-bondong datangnya hidayah kepada berbagai kabilah, berduyun-duyun orang masuk Islam, maka Allah menggunakan kalimat dalam surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah kepadanya, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia Jalla Jalaluh Zat yang Maha penerima taubat. Maka dengan turunnya ayat ini isyarat selesainya tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan surah ini menjadi isyarat perpisahan para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun yang peka membaca hal itu pada zaman itu diantaranya hanya Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain mendengar ayat idza jaa nasrullahi wal fath takbir, kecuali Abu Bakar yang menangis. Ini yang kemudian menjadi konsep yang disebut sebagai futuhat. Yang pertama tadi apa Pak? Di tahun ke-6 futuhat itu bentuknya perjanjian damai. Yang kedua di tahun ke-7 futuhat itu bentuknya syiar ibadah, yaitu umrah qadha. Yang ketiga di tahun ke-8 futuhat itu bentuknya peperangan tapi tanpa pertumpahan darah sama sekali, yaitu Fathu Makkah. Tahun ke-9 lagi-lagi sebuah ekspedisi pasukan tanpa bentrokan sama sekali. Yang kelima tahun ke-10 bentuk Fath itu berupa syiar ibadah lagi,
yaitu haji wada. Maka variasi dari futuhat itu, konsep futuhat untuk membawakan hidayah Allah, membawakan Islam kepada berbagai kabilah, kepada berbagai bangsa itu ada di sekitar ini. Bisa berupa perjanjian damai, atau syiar ibadah, atau peperangan tapi nyaris tanpa pertumpahan darah. Itu menjadi bukti bahwa Islam bukan disebarkan dengan pedang, bukan dengan perang, bukan dengan pertumpahan darah. Kalaupun harus berperang, tujuannya jelas, seperti yang dikemukakan oleh seorang panglima besar dalam misi Futuhat Faris atau pembukaan Persia, pembebasan Persia, yaitu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, juga panglima menengahnya namanya Al-Mughirah bin Syu'bah, dan juga anak buahnya yang paling kroco, prajurit yang paling bawah namanya Ribi' bin Amir. Ungkapannya sama, kami adalah kaum yang dibangkitkan oleh Allah untuk membebaskan manusia dari perbudakan oleh sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta seluruh manusia. Dan kami adalah kaum yang dibebaskan, yang dibangkitkan oleh Allah untuk membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama dan sistem-sistem pemerintahan menuju keadilan di dalam Islam, persamaan di hadapan Allah. Dan kami adalah kaum yang dibangkitkan oleh Allah untuk membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Ini misi futuhat. Membebaskan manusia dari perbudakan penghambaan kepada sesama makhluk menuju hanya menyembah kepada Khalik, kepada pencipta manusia. Membebaskan manusia dari segala sistem dan agama-agama yang menindas menuju kepada keadilan dan persamaan di depan Allah dalam dinil Islam, dan membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Itu yang disebut sebagai misi futuhat. Maka ketika misi futuhat ini dijaga, dinil Islam ini menyebar ke berbagai penjuru dunia dengan begitu indahnya. Sayang ada beberapa momen sejarah di mana kemudian misi futuhat itu tidak dijaga. Misalnya seperti yang terjadi di Andalusia. Negara yang hari ini bernama Spanyol dan Portugal. 2/3 wilayah Andalusia pernah diperintah oleh kaum muslimin. Tetapi sayang, kaum muslimin di Andalusia kemudian lalai. Mereka tidak memelihara misi futuhat untuk membebaskan, tetapi justru memperbudak. Para emir dari kota-kota yang ada di Andalusia, Cordoba, Granada, Sevilla, Toledo, Barcelona, sampai Madrid, itu dulunya kota-kota Islam. Emir-emirnya bersaing, berlomba-lomba memperbudak dan menjajar-jajarkan budaknya yang berkulit paling putih sampai paling hitam. Ada perlombaannya antar emir, mana budak-budak yang paling cantik, mana budak-budak yang paling tampan. Mereka mengadakan pesta-pesta di akhir Andalusia itu di Granada sebelum kejatuhannya. Yang namanya pesta itu, kolam renang diisi wine. Kolam renang diisi anggur, diisi khamr. Lalu gadis-gadis budak disuruh untuk berenang-renang di dalamnya, sementara para tuan-tuannya kemudian menciduk minuman wine khamr dari tepi kolam renang itu. Ada kejadian menarik, seorang perdana menteri beragama Yahudi, perdana menterinya saja beragama Yahudi, ketika itu dipersilakan untuk menciduk minuman dari dalam kolam khamr itu. Dia mengatakan, tidak tuanku, kalau saya minum kuahnya
saya pasti menginginkan dagingnya. Yang dimaksud adalah budak-budak milik sultan yang ada di dalamnya. Itu yang terjadi pada masa itu. Ketika nilai futuhat ini tidak dijaga, bahkan ada perpecahan di antara negara-negara kota yang ada di Andalusia, berperang antar kaum muslimin satu sama lain, semakin melemah hingga terjadilah apa yang disebut sebagai Reconquista. Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Kastilia kemudian mengambil alih kembali seluruh wilayah-wilayah yang ada di Andalusia, dikristenkan. Siapa yang tidak mau masuk Kristen dibakar atau disalibkan atau dibunuh atau kemudian dipaksa dengan inkuisisinya untuk meninggalkan negeri Andalusia. Maka ada satu bukit di dekat kota Granada. Bukit itu diberi nama El Último Sospiro del Moro. El Último Sospiro del Moro. Desah nafas terakhir orang Moro, orang Islam. Disitulah Abu Abdullah, disebut Bu Abdil dalam literatur Spanyol, Sultan terakhir Andalusia, mendesah, menangisi kekalahannya. Maka ibunya mengatakan kepadanya, jangan kau tangisi seperti perempuan, apa yang tak bisa kau pertahankan seperti laki-laki. Negeri lain adalah apa yang disebut sebagai Jazirah India hari ini. Ketika kerajaan Mughal memerintah India, Mughal ini menjadi negara terkaya pada zamannya. Jalaluddin Muhammad Akbar, Sultan Mughal pada awal abad ke-17, dalam data sejarah disebutkan menguasai sepertiga kekayaan dunia pada zamannya. Sepertiga kekayaan dunia itu ada di Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar, Sultan Mughal di India, Sultan Mughal di India yang muslim. Kerajaan Mughal ini tidak memelihara nilai futuhat. Dalam salah satu hal yang kemudian kita lihat hari ini adalah apa yang disebut sebagai Taj Mahal, Pak. Taj Mahal itu indah sekali, tetapi ada ironi di baliknya. Untuk membangun Taj Mahal yang terbuat dari marmer putih yang begitu indah, dahulu bahkan marmer putihnya itu diberi plakat pelapis-pelapis emas di berbagai bagiannya. Pelapis-pelapis emasnya dicongkeli penjajah Inggris ketika menjajah India. Untuk membangun Taj Mahal yang merupakan makam untuk istri raja yang bernama Shah Jahan, cucu dari Jalaluddin Akbar, rakyat dikenakan pajak yang sangat berat selama 3 tahun. Kemudian 30.000 budak Hindu dikerahkan untuk membangun, yang kesemuanya kemudian tewas di dalam pembangunannya. Maka yang terjadi bukan futuhat. Sehingga trauma rakyat India kepada kekuasaan Islam kemudian masih ada sampai hari ini, dan 2 negara yang kita sebut, Spanyol di Eropa, India di Asia, adalah 2 di antara negara yang memiliki Islamofobia cukup tinggi di dunia hari ini. Apa yang saya sampaikan sebagai pengantar ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengantarkan kita pada pemahaman terhadap sebuah dakwah yang menurut penilaian kami salah satu tim dakwah paling sukses sepanjang sejarah. Yang tim dakwah yang paling sukses dalam sejarah ini beroperasi di wilayah Nusantara kita dalam kurun waktu kurang dari 50 tahun, mengubah sebuah kerajaan yang berdasarkan agama Siwa Buddha, Hindu dan Buddha. Dalam jangka kurang dari 50 tahun, mayoritas penduduknya bersyahadat memasuki agama Islam. Tim dakwah itu yang kemudian hari dikenal dengan sederhana sebagai Wali Songo adalah harus diakui salah satu tim dakwah paling sukses sepanjang sejarah. Ba'da Rasulullah dan para sahabatnya tentu saja.
Ini tim dakwah yang kiprahnya tercatat dalam banyak sumber. Salah satu sumber yang paling monumental misalnya adalah Keropak Jawa atau Keropak Ferrara, naskah dalam daun lontara yang ditemukan di Ferrara, Italia, dan ketika diteliti oleh beberapa orientalis ternyata isinya adalah notulensi pengajian dan pengajarannya Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Jadi dulu Wali Songo yang awal pun seperti Maulana Malik Ibrahim, pengajian itu ada muridnya yang nyadet. Dan catatan itu sampai sekarang menjadi bukti tentang kiprah dakwah yang luar biasa. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman, pelaut yang memimpin ekspedisi dagang dari Belanda, mendarat di Tuban. Setelah sebelumnya mendarat di Banten, dia menuju ke Tuban. Di Tuban, selain membeli rempah-rempah, dia merampas 2 naskah dari kediaman Adipati Tuban pada masa itu. 2 naskah ini yang kemudian di Koninklijk Archief di Belanda diberi tanda sebagai Handboek van Bonang, naskah A, dan Handboek van Bonang, naskah B. Srike, seorang orientalis yang meneliti Handboek van Bonang, menguraikan hasil penelitiannya menyampaikan Handboek van Bonang, naskah A, berisi notulensi pengajaran-pengajaran yang disampaikan Sunan Bonang. Handboek van Bonang naskah B berisi notulensi musyawarah para wali membahas aliran-aliran menyimpang. Sampai sedetail itu. Cucu Kanjeng Sunan Giri menulis satu kitab berjudul Serat Wali Sana, nyariosaken babatipun para wali. Jadi seratnya itu namanya Wali Sana, bukan Wali Sanga, tapi Wali Sana. Menarik bahwa sana itu artinya tempat. Wali Sana itu bisa berarti wali yang, kata wali sendiri adalah kepala wilayah artinya. Wali kota kita masih kenal. Wali Sana itu bisa berarti seorang yang diberi tugas untuk berdakwah di satu tempat tertentu. Atau ada yang menginterpretasikan kalimat itu walius sana, orang-orang mulia yang mendapatkan berbagai pujian karena kiprah dakwahnya yang luar biasa. Serat Wali Sana atau serat babat para wali ini menceritakan dengan cukup pepak, lengkap kiprah para wali di dalam berdakwah di tanah Jawa. Sumber-sumber lain yang akan kemudian menjadi pendukung antara lain serat babat Cirebon yang ditulis pada masa Panembahan Ratu Cicit Sunan Gunung Jati. Ini menjadi pendukung data-data yang kemudian Pak Kiai Ahmad Baso banyak kemudian meneliti sumber-sumber lain, naskah-naskah lain, baik yang berada di Leiden, di Perpustakaan Nasional, di Museum Sono Budoyo, maupun berbagai tempat di Indonesia, bahkan sampai ke Sulawesi, Lombok, Bali, dan lain sebagainya. Karena hampir semua pustaka yang kemudian beliau teliti menunjukkan mata rantai pengajaran para wali yang
sangat khas. Yang kemudian beliau, Kiai Ahmad Baso dalam penelitiannya mengangkat pelopor dari para wali di Jawa ini adalah yang bernama atau dikenal di Jawa sebagai Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro dalam beberapa referensi merujuk pada nama Maulana Husain Jamaluddin Akbar. Yang Maulana Husain Jamaluddin Akbar mengukirkan sejarah dakwahnya terekam dalam naskah-naskah yang ada di Kamboja, ada di Bangladesh, ada di Patani, Thailand Selatan, ada di Malaka, ada di Pasai, ada di Jawa, ada di Lombok, ada di Ternate dan Tidore, dan ada di Sulawesi Selatan. Maulana Husain Jamaluddin Akbar mengukirkan dakwah dengan kiprah yang luar biasa. Dan Maulana Husain Jamaluddin Akbar ini yang memiliki putra bernama Maulana Ibrahim Asmara. Yang Ibrahim Asmara mungkin identik dengan penelitian yang telah ada sebelumnya tentang Maulana Ibrahim As-Samarqandi yang namanya dinisbatkan kepada Samarkand, suatu tempat di Uzbekistan. Dan Ibrahim Asmara adalah ayahanda dari Maulana Ahmad Rahmatullah yang kelak disebut Sunan Ampel, dan Maulana Ishaq yang merupakan ayahanda dari Maulana Ainul Yakin alias Sunan Giri. Kalau begitu, nasab ke atas, misalnya di sini ada Sunan Derajat, adalah Maulana Qasim bin Maulana Ahmad Rahmatullah bin Maulana Ibrahim Asmara bin Sayyid Husain Jamaluddin Akbar. Sebuah mata rantai dakwah yang tidak putus di Jawa. Tapi kita bisa melihat kiprah yang kemudian menonjol pada masa berikutnya tentang nama lain. Maulana Malik Ibrahim yang dari penelusuran asalnya adalah dari negeri yang disebut Kasan. Itu tertulis di nisannya. Beliau berasal dari negeri Kasan. Kasan ini dulu bagian dari negeri Persia, tetapi sekarang ada di wilayah Azerbaijan. Tahun 2017 ada pemaparan ketika buka bersama di Kedutaan Besar Azerbaijan tentang hasil penelitian mutakhir asal-usul Maulana Malik Ibrahim. Di Azerbaijan ingin menunjukkan bahwa mereka punya andil dalam islamisasi di Nusantara karena Maulana Malik Ibrahim berasal dari Azerbaijan. Bapak Ibu tahu di mana Azerbaijan? Kalau lihat peta dunia, lihat Turki. Wajah ketemu Turki, geser ke timur sedikit, ada laut hitam di situ. Nah, di sebelah laut hitam ada negara namanya Azerbaijan. Itu di situ. Dari Azerbaijan yang jauh ini, Maulana Malik Ibrahim menimba ilmu ke negeri Mesir. Di negeri Mesir, dia membaca salah satu karya dari seorang musafir kelana yang bernama Ibnu Battutah. Kitab Ibnu Battutah yang kemudian secara ringkas diberi tajuk Ar-Rihlah, perjalanan beliau, menceritakan tentang negeri di timur. Salah satu negeri yang dikunjunginya namanya Samudra Pasai. Ibnu Battutah menulis samudra dengan huruf sin, wawu, mim, ta, ra, tak marbutoh. Sumatra. Jadi samudra itu sama dia ditulis Sumatra.
Ini yang akan menjadi cikal bakal nama Sumatera. Jadi sebenarnya itu adalah penulisan dari Ibnu Battuta terhadap nama kerajaan Samudra di Pasai. Ibnu Battuta menceritakan bagaimana kerajaan yang bermadhab Syafi'i di ujung utara Sumatera ini memimpin dakwah yang sangat intens di sekitar Asia Tenggara. Tetapi Pasai menghadapi ancaman karena ada negeri di sebelah timurnya yang sangat besar, yang dimaksud adalah Majapahit, yang penduduknya masih mayoritasnya menyembah berhala. Keterangannya Ibnu Battuta. Negeri itu sangat indah dengan padi-padian yang menjadi hasilnya. Kemudian di sebelah ujung timurnya terdapat wilayah yang banyak rajanya. Maka disebut Jaziratul Muluk. Kata Jaziratul Muluk, kepulauan raja-raja. Kata Muluk ini yang akan menjadi asal dari kata Maluku. Membaca kitab Ar-Rihlah itu, Maulana Malik Ibrahim terpesona. Dia bertekad, aku akan pergi ke negeri itu untuk berdakwah. Maka setelah mengumpulkan bekal, dia menumpang kapal yang berlayar ke arah timur, melewati pelabuhan-pelabuhan seperti Aden, kemudian Muscat, menuju ke arah timur, menuju Gujarat, sampai kemudian ke Pasai, dari Pasai terus ke arah timur, hingga mendaratnya di pelabuhan terbesar di Jawa pada saat itu, Pelabuhan Gresik. Di Gresik itulah dia mendapati di awal abad 15. Kerajaan Majapahit yang jaya itu sedang rapuh dan dilanda perang saudara, namanya Perang Paregreg. Antara Wikramawardhana, menantu Raja Hayam Wuruk, dengan putra Hayam Wuruk dari Selir yang bernama Bre Wirabumi. Sementara Wikramawardhana berkedudukan di Trowulan, Mojokerto, Bre Wirabumi berkedudukan di Belambangan, Banyuwangi. Pecah perang yang sangat besar. Kita bisa membayangkan wilayah perangnya kira-kira ya di antara Mojokerto dengan Banyuwangi. Berarti yang terlibat ya wilayah-wilayah seperti Malang, Lumajang, ya. Wilayah-wilayah itu menjadi medan perang yang sangat dahsyat. Peperangan ini sampai membuat penduduk ketakutan sehingga mereka melarikan diri ke gunung-gunung. Sawah-sawah terbengkalai, perekonomian macet, pasar-pasar tutup, dan kerajaan Majapahit dilanda satu krisis yang sangat berat. Maka kedatangan Maulana Malik Ibrahim ke Gresik pertama-tama yang dia lakukan bukan membangun pesantren ataupun masjid. Tetapi diceritakan dalam serat wali sana bahwa Maulana Malik Ibrahim membangun bendungan, saluran irigasi, dan mencetak sawah-sawah baru. Dia ajak penduduk yang masih berani untuk bertani bersamanya. Dia bimbing mereka, dia punya ilmu yang sangat mumpuni dalam bidang pertanian, karena ketika di Mesir dia belajar kepada para fellahin, petani sungai Nil yang mengelola air untuk musim banjir dan musim kering. Sehingga dia bisa menerapkan ilmunya untuk menjawab persoalan di Jawa yang pada saat itu terjadi krisis pangan. Sawah baru dicetak, ditanami, diajak orang bertani, dikumpulkan hasilnya, mencukupi mereka. Yang bersisa banyak ini, bahkan karena Maulana Malik Ibrahim merintis pertanian irigasi teratur yang bisa panen 2 kali setahun, maka kemudian disumbangkanlah hasil berasnya kepada kota Raja Majapahit. Ini membuat nantinya Maharani Suhita, Putri Wikramawardhana, akan menggelari
Maulana Malik Ibrahim sebagai Wong Agung Majapahit. Karena sumbangannya yang sangat besar kepada negara. Dan Maulana Malik Ibrahim menangkap momentum untuk membesarkan dakwahnya, salah satunya dengan muhibah Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming dengan armada harta karunnya yang luar biasa. Pada saat itu armada Laksamana Cheng Ho mendarat di Tuban. Ini mohon maaf, ini Lamongannya kelewatan terus gitu ya. Gresik, Tuban yang bicara. Ketika mendarat di Tuban itu, armada Laksamana Cheng Ho ini terdiri dari, dikatakan di dalam kronik dinasti Ming, 3.000 kapal. Kapal terbesarnya Laksamana Cheng Ho itu ukurannya 48 kali lipatnya kapal Santa Maria yang digunakan Columbus untuk menemukan benua Amerika. Jadi kalau ada Santa Maria, kapalnya Columbus itu kayak puzzle, ditumpuk-tumpuk 48 buah. Nah itu baru ukuran kapalnya Cheng Ho. Cheng Ho punya seorang sekretaris kepercayaan namanya Ma Huan. Ma di masa dinasti Ming adalah marga yang digunakan umat Islam karena Ma itu Muhammad. Ma Huan itu nama aslinya Muhammad Huan, orang dari Yunan. Nah, maka Ma Huan ini sekretarisnya Cheng Ho adalah seorang muslim yang soleh. Kedudukan pejabat-pejabat tinggi beragama Islam di masa dinasti Ming memang cukup menonjol, karena bahkan kaisar pertama dinasti Ming, Chu Yuanzhang alias Kaisar Gaozong, itu bahkan memiliki puisi yang dia tulis sendiri memuji-muji Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Ma Huan datang, maka Maulana Malik Ibrahim langsung mendatangi Sekretaris Agung Ma Huan, menyampaikan mohon bantuan. Apa bantuan yang bisa diberikan? Bantu untuk mencetak sawah-sawah baru dengan tenaga kerja berupa prajurit-prajurit dinasti Ming ini, prajurit Tiongkok, khususnya yang berasal dari Yunan, karena mereka semua berasal dari tanah-tanah persawahan di Cina Selatan. Bantuan dari Ma Huan ini membuat dakwah Maulana Malik Ibrahim semakin masif, membangun sawah-sawah yang banyak, ditanami dan kemudian hasilnya disumbangkan untuk menjawab krisis pangan di Majapahit. Semakin banyak orang kemudian mengabdi kepada beliau. Kiai Haji Agus Sunyoto, Allahu Yarham, peneliti tentang Wali Songo, penulis Atlas Wali Songo, menyampaikan sejak dulu orang Jawa menghormati para Brahmana dari agama apapun. Jadi agama asli orang Jawa, kata Kiai Agus Sunyoto, itu namanya agama yang disebut Kapitayan. Dan Kapitayan itu bukan animisme dinamisme, tetapi monoteisme. Yang disembah dalam agama Kapitayan itu hanya satu, yaitu Hyang. Maka ibadah itu dalam bahasa Jawa lama disebut sembah Hyang, menyembah kepada Hyang. Hyang itu apa? Nah, itu tidak terdefinisikan. Kalau di bahasa Arab kan Hyang itu huwa, dia yang tidak bisa digapai, istilah orang Jawa. Tan keno kinoyo ngopo. Jadi istilah orang Jawa yang tidak bisa digambarkan dengan apapun jua. Itulah Hyang. Dari para Brahmana Kapitayan, para Brahmana Hindu, para Brahmana Buddha, semua dihormati oleh orang Jawa, menempati level tertinggi dalam strata sosial. Maka ketika seorang ulama Islam datang, orang Jawa tetap menganggapnya sebagai Brahmono Selam.
Selam itu Islam. Brahmana Selam artinya Brahmana Islam. Maka begitu Maulana Malik Ibrahim datang, orang langsung hormat. Ketika beliau berkiprah memberikan solusi atas masalah kerajaan Majapahit, orang makin hormat. Wah, ini bukan sembarang Brahmana ini. Bisa ngajak kita bercocok tanam yang kemudian menghasilkan dan memberi solusi kepada kerajaan Majapahit yang sedang krisis. Sehingga dakwah Maulana Malik Ibrahim menjadi sangat efektif. Ya, orang melihat bergaul akrab dengan beliau, lama-kelamaan pengen tahu panjenengan itu sebenarnya nyembah apa, kok sebelum matahari terbit, siang-siang, sore-sore, petang-petang, malam-malam, jengkang-jengking, madhep, ulon. Maka mulailah beliau menjelaskan agama Islam, dan kemudian setelah itu berdirilah pesantren beliau yang ada di Gapura seperti yang kita lihat sekarang. Proses yang luar biasa dari dakwah itu adalah menjawab persoalan umat. Sama pula yang dilakukan oleh Maulana Ishaq bin Maulana Ibrahim Asmara. Maulana Ishaq mendatangi Majapahit Timur tadi, jadi di sini ya sudah ada yang berdakwah di bagian sini, maka di bagian sana juga harus ada yang berdakwah. Diceritakan bagaimana Maulana Ishaq seorang yang memiliki ilmu dalam tibbiyah atau ilmu kedokteran. Dan di Belambangan pada saat itu sedang terjadi wabah penyakit, pagi sakit, sore mati, sore sakit, pagi mati. Wabah yang sangat ganas pada zamannya. Nah, itu tidak tahu wabahnya apa, Pak. Mungkin sama dengan pes di Eropa. Maka beliau berhasil mengatasi wabah tersebut dengan mendidik masyarakat untuk hidup bersih, ya, mendidik masyarakat untuk menggunakan berbagai ramuan tradisional yang tersedia untuk menguatkan daya tahan tubuhnya. Bahkan beliau berhasil mengobati putri raja yang juga sedang sakit, yang dalam babat disebut namanya Dewi Sekardadu. Akhirnya karena berhasil menyembuhkan putri, ya imbalannya tentu dinikahkan dengan sang putri. Ya apalagi kita bisa membayangkan ya Maulana Ishaq bin Ibrahim Asmara, ya kayak kita kedatangan orang asing yang ganteng gitu ya. Jadi kalau raja ngambil sebagai menantu itu sudah sepantasnya. Dari pernikahan itu nanti lahir Maulana Ainul Yakin. Tapi ketika lahir ayahnya sudah diusir dari negeri itu karena iri dengki banyak orang. Ketika ayahnya diusir, dia masih dalam kandungan, lalu bayi itu lahir namanya Raden Paku. Ketika Raden Paku ini masih bayi, maka muncul fitnah lagi bahwa bayi itu akan menjadi sumber bencana bagi kerajaan. Karena dia berdarah campuran. Sehingga Raden Paku ini diperintahkan untuk dilarung di lautan. Ketika dilarung di lautan, ternyata ditemukan oleh sebuah kapal dagang. Kapal dagang ini dipimpin oleh Mu'alim Abu Hurairah, seorang mu'alim muslim. Dan saudagar yang memiliki kapal dagang ini namanya Nyai Ageng Pinatih. Nyai Ageng Pinatih yang kemudian memiliki dermaga di Pelabuhan Gresik. Maka bayi ini dibawa ke Gresik, menjadi putra angkatnya Ageng Pinatih. Ketika dewasa kemudian dikirim ke Ampel Dentang. Nah, sebelum saya bicara lanjutkan tentang Raden Paku ini, maka sebagda Maulana Malik Ibrahim ada kerabat kerajaan Majapahit dari Campa, karena dia adalah keponakan dari Maharatu Dwarawati, istri Raja Majapahit. Namanya Maulana Ahmad Rahmatullah, saudara dari Maulana Ishaq tadi.
Dia masuk ke kerajaan Majapahit karena dia keluarga kerajaan, keponakan permaisuri. Dia mohon izin untuk menjawab persoalan kerajaan yang lain, yaitu minimnya pendidikan bagi para pangeran dan putra-putra raja, putra-putra adipati, putra-putra tumenggung, dan lain sebagainya. Karena pada saat itu para Dang Acarya, guru-guru negara Majapahit, banyak yang tewas selama perang Paragreg. Maka Maulana Ahmad Rahmatullah mengisi kekosongan itu. Jadi datang pertama ke Majapahit bukan sebagai guru agama, tapi guru tata negara. PPKN, Pak. Sebagai guru tata negara, dia kemudian mendirikan sekolah tata negaranya di Ampel Denta. Dan inilah dakwah yang sangat strategis, karena yang dididik adalah para bangsawan. Putra raja, pangeran, putra adipati. Banyak sekali. Di antara buah pendidikannya nanti adalah seorang putra raja yang bernama Raden Hasan, yang waktu itu dikirim dari Palembang karena putri Cina yang melahirkannya, istri Raja Majapahit yang putri Cina yang melahirkannya ini, ketika hamil dia dihadiahkan kepada Adipati Palembang Arya Damar. Lalu lahir Raden Hasan, baru kemudian setelah lahir dinikahilah putri itu oleh Arya Damar, melahirkan satu anak lagi namanya Raden Husein. Hasan dan Husein dikirim ke Jawa. Raden Hasan ini nantinya karena berhasil mendirikan pemerintahan Islam pertama di Gelagahwangi, di Demak, maka namanya menjadi Raden Fattah. Inna fatahna laka fatham mubina tadi. Jadi prosesnya berjalan seperti itu. Maulana Ahmad Rahmatullah memiliki kolega namanya Maulana Usman Haji Al-Maqdisi dari Palestina. Maulana Usman Haji Al-Maqdisi ini seorang ahli strategi perang dan olah keprajuritan. Maka atas rekomendasi Maulana Malik Ibrahim, Usman Haji mengisi kekosongan military trainer, pelatih ketentaraan di kerajaan Majapahit. Keberadaan Maulana Usman Haji sebagai pelatih tentara Majapahit terkonfirmasi dalam kitab Sejarah Dalem Waturenggong. Sejarah Dalem Waturenggong ini ditemukan di kerajaan Gelgel di Bali. Dari dinasti Raja Kresna Kepakisan yang memerintah Bali pada masa Majapahit. Disebutkan dalam Sejarah Dalem Waturenggong, pada saat Raja Bali seba ke Majapahit sebagai tanda kesetiaan, maka sepulang dari Majapahit, Raja Bali ini diberi hadiah 60 pasukan terbaik Majapahit yang merupakan didikan dari seorang yang bernama Sunan Mudung alias Maulana Usman Haji. 60 prajurit terbaik Majapahit ini yang dihadiahkan ke Bali adalah semuanya nyama selam. Nyama artinya saudara, selam artinya Islam. Saudara Islam. 60 prajurit terbaik ini adalah 60 muslim pertama di Bali. Usman Haji punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq Al-Maqdisi. Sayyid Ja'far Shadiq Al-Maqdisi ini diperintahkan ayahnya untuk berdakwah di wilayah utara Jawa bagian tengah. Maka dia mendatangi satu tempat di wilayah itu. Ja'far Shadiq mengetahui bahwa masyarakatnya sangat memuliakan sapi. Maka dia pun membeli sapi yang paling gagah, jantan, paling bagus, paling mahal. Diikatlah sapi itu di depan kediamannya. Orang-orang bertanya-tanya apa yang dilakukan Ja'far Shadiq kepada sapi. Apakah dia akan melecehkan masyarakat dengan
memperlakukan sapi itu secara buruk, bahkan menyembelihnya. Makin lama makin banyak orang yang datang. Ketika sudah berkumpul orang banyak, dia keluar dari rumahnya. Bapak Ibu sekalian mungkin bertanya-tanya apa yang akan saya lakukan kepada sapi ini. Bapak Ibu semua memuliakan sapi, demikian pula saya memuliakan sapi, karena salah satu surat yang paling panjang di dalam Al-Quranul Karim, namanya surat Al-Baqarah, artinya sapi. Kok bisa ada sapi di dalam kitab suci Al-Quran, kitabnya umat Islam? Ceritanya begini. Lalu beliau cerita tentang sapi di dalam surat Al-Baqarah. Ketika sampai bagian cerita yang paling seru, beliau mengatakan, cerita hari ini cukup, insya Allah dilanjutkan besok. Kalau ceritanya sudah paling menarik, itu insya Allah dilanjutkan besok. Sehingga besoknya yang datang makin banyak. Akhirnya kemudian mereka tertuntun semuanya untuk memasuki agama Islam, sehingga Ja'far Shadiq kemudian mendirikan masjid. Karena dia saking rindunya pada tanah kelahiran, masjid di tanah kelahiran, masjid yang suci, maka masjid itu diberi nama Masjid Al-Aqsa. Dia bikin menara, menaranya mirip candi. Kota itu maka diberi nama dengan kota kelahirannya. Waktu itu kota Yerusalem dikenal sebagai kota Al-Quds. Maka kota Al-Quds itu juga berdiri di pantai utara Jawa. Karena orang Jawa susah mengucapkan Al-Quds, pakai nyekluk, maka kemudian disebut Kudus. Ja'far Shadiq kemudian dikenal sebagai Sunan Kudus. Kembali kepada Nyai Ageng Pinatih, anak angkatnya Raden Paku dikirim ke Ampel Denta untuk belajar kepada Maulana Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Di situ Raden Paku berkenalan dengan dua putra dari Sunan Ampel, namanya Makdum Ibrahim dan Qasim. Tiga anak muda ini setelah menamatkan pelajaran di Ampel, dikirim oleh Sunan Ampel ke Pasai untuk berguru kepada Maulana Ishaq. Ketika sampai di Pasai, begitu melihat pertama kali Raden Paku, Maulana Ishaq berkata, kamu anakku, ainul yakin, kamu anakku. Saya yakin karena melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kamu itu anakku. Ternyata berarti antara ainul yakin, yang kemudian namanya Raden Paku diganti menjadi ainul yakin. Ini dengan Qasim, dengan Makdum Ibrahim sepupuan. Lalu mereka belajar intensif di situ. Ketika mereka mau melanjutkan untuk berangkat haji ke Tanah Suci, Maulana Ishaq mengatakan, sesungguhnya kewajiban haji bagi yang mampu. Tetapi ada kewajiban yang lebih wajib dari segala kewajiban yang lain, yaitu berdakwah. Kalian pulanglah ke Jawa, bantu bapak kalian, Maulana Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, untuk berdakwah. Maka tiga anak muda ini tidak jadi berangkat haji, pulang ke Jawa untuk membantu Maulana Ahmad Rahmatullah berdakwah. Khusus Ainul Yakin diberi bekal sama bapaknya, nak, cari tempat dakwahmu, pakai tanah ini, cocokkan. Kalau tempat itu sama tanahnya dengan yang ini, mulailah dakwahmu di sana. Menghadap Sunan Ampel, bertanyalah Ainul Yakin, kemana saya harus mulai dakwah paman? Sunan Ampel mengatakan, di Gresik itu Maulana Malik Ibrahim sudah wafat dan tidak ada yang melanjutkan dakwah beliau. Cobalah kamu ke sana, cari tanah seperti yang ditunjukkan ayah. Maka Bukit Giri yang kemudian kita lihat sekarang, itulah yang menjadi markas dakwah barunya. Sunan Giri kelak akan dikenal sebagai guru para raja-raja Nusantara. Dakwahnya menggapai seluruh jazirah. Pangeran dari Aceh, pangeran dari Jambi, pangeran dari Palembang,
pangeran dari Banjar, pangeran dari Bulungan, pangeran dari Ternate, sultan bahkan Zainal Abidin Sultan Ternate itu cuti dari jabatannya sebagai raja 4 tahun untuk nyantri ke Giri. Bayangkan ada sultan cuti jabatan 4 tahun untuk belajar nyantri ke Giri. Pangeran dari Dompu, dari Bima, dari Samawa, Sumbawa, dari Lombok, semuanya bergurunya ke Giri. Sehingga Tomo Pires, seorang pengelana dari Portugis, menulis tentang Sunan Giri, dia gelari sebagai pausnya Nusantara. Pausnya Jawa. Karena tidak ada raja-raja di Nusantara ini, kecuali semuanya muridnya beliau pada zaman itu. Syiar dakwah seluruh Nusantara berpusat di Giri pada saat itu. Ada seorang pangeran dari Pajajaran, namanya Pangeran Walang Sungsang alias Pangeran Cakrabuana. Dia punya adik namanya Nyimas Rara Santang. 2 orang ini kakaknya Raden Kian Santang, kalau menurut cerita sinetron. Tapi saya nggak akan cerita tentang Kian Santangnya. Nyimas Rara Santang dan Walang Sungsang berangkat berhaji setelah mereka berguru pada Syekh Qura di Karawang, berangkat berhaji ke Baitullah. Di Baitullah berkenalanlah mereka dengan Syarif Abdullah bin Hud Al-Masri dari Mesir. Syarif Abdullah melamar Rara Santang untuk dinikahi kepada kakaknya Pangeran Cakrabuana. Dinikahkanlah mereka di Masjidil Haram dengan perjanjian nanti kalau anak pertama laki-laki harus dikirim ke Jawa untuk membantu uaknya berdakwah. Mereka pulang ke Mesir, lahirlah seorang anak diberi nama Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ini kemudian berguru kepada para ulama di Mesir selama 20 tahun pertama hidupnya, kemudian berangkat ke Tanah Suci menimba ilmu selama 10 tahun di Makkah dan Madinah. Syarif Hidayatullah ini rupanya tercatat dalam Babat Cirebon, murid langsung dari Al-Imam Al-Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Yang mana Al-Imam Zakaria Al-Ansori adalah murid langsung dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kita kenal, penulis kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, penulis kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dan banyak karya lainnya. Jadi Syarif Hidayatullah ini cucu murid Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pemuka agung mazhab Syafi'i pada zamannya. 20 tahun di Mesir, 10 tahun di Mekah dan Madinah, dia berlayar ke Jawa, mendarat di Cirebon, bertemu dengan uaknya, yaitu Pangeran Cakrabuana. Syarif Hidayatullah nantinya akan dimakamkan di Gunung Jati, sehingga dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Yang menarik dari Sunan Gunung Jati, begitu hadir ke Jawa, menghadap ke Ampel untuk meminta pengarahan, dan dia kemudian diminta untuk menguatkan dakwah uaknya di Caruban atau di Cirebon. Selama Sunan Ampel masih hidup, Sunan Gunung Jati tidak berkenan untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang dia peroleh di Mesir dan di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Baru setelah Sunan Ampel wafat, beliau mau mengajarkan ilmu-ilmu turas Islam yang sanadnya sangat jelas ini. Maka salah satu murid yang paling intensif belajar kepada Sunan Gunung Jati namanya Raden Said. Raden Said yang berasal dari Tuban. Maka di Cirebon ada desa namanya Kalijaga. Desa ini adalah tempat ngekosnya Raden Said selama bertalaki kepada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi dari bekal syariatnya kuat di situ. Memang tokoh ini salah satu yang paling lokal di antara yang lain. Kalau ulama-ulama ini, ya ada yang berdarah campuran kayak Sunan Giri, ada yang berdarah campuran kayak Sunan Gunung Jati. Tapi yang lain masih
murni Arabnya. Nah, tokoh yang ini tokoh lokal, putra Adipati Tuban. Meskipun nanti ada yang akan menarik nasabnya ke atas, keturunan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tapi tokoh ini pendekatan lokalnya akan menjadi sesuatu yang monumental di Jawa. Bagaimana kemudian beliau mendekat kepada rakyat banyak secara masif dengan dakwah dalam balutan budaya. Maka nembang bersama para petani ya tergambar dalam dakwah beliau. Lire syariat iku kena uga ingaranan laku. Rakyatnya yang ngikutin lire syariat iku kok syariat kang syariat. Angel Kanjeng Sunan sing gampil niku sarengat. Oh ya, ora apa-apa ning syariat kudu tetep dilakoni. Itu yang misalnya menjadi pengajaran beliau dengan pendekatan budaya. Beliau melakukan invention, misalnya salah satu muridnya namanya Ki Ageng Selo itu sedang membalik-balik tanah. Itu pakai linggis, Pak. Pada zaman itu, yang namanya membalik tanah itu pakai linggis. Maka Sunan Kalijaga ini membuatkan alat baru untuk membalik tanah yang lebih efektif dan efisien. Namanya pacul. Dibikinkan pacul. Begitu menurut Serat Wali Songo, penemu pacul itu Sunan Kalijaga. Dibikinkan pacul, ada bawaknya, ada durannya. Maka pacul itu ngipatake godho kang muncul. Mengibaskan segala godaan yang masuk ke dalam hati. Bawak obahe ngawak melaksanakan syariat dengan seluruh anggota badan. Duran ndedonga marang pangeran minangka cekelan. Berdoa kepada Allah itu harus selalu supaya menjadi pegangan. Itu yang luku menurut Serat Wali Songo, luku atau bajak itu juga penemuan Sunan Kalijaga. Bagiannya ada 7, nah yang ini saya belum hafal. Jadi ada 7 bagian dari luku, semuanya digunakan untuk menjelaskan makna syiar-syiar Islam. Beliau melangkah lebih jauh ke ijtihad dakwah di bidang pertunjukan masif. Pada waktu itu, orang Jawa itu sudah saking akrabnya dengan cerita Mahabharata dan Ramayana. Itu sudah sejak zaman kerajaan Mataram Hindu. Dipahat di relief candi, Ramayana di Candi Prambanan misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Itu orang sudah akrab, sampai orang Jawa itu mengira bahwa kejadian-kejadian dalam Mahabharata dan Ramayana itu terjadinya di Jawa. Kerajaannya Baladewa, kakaknya Krishna, itu namanya Mathura. Itu dikiranya adalah di Madura. Makanya kalau di Madura ada pertunjukan wayang, kalau Baladewane kalah, wong Madura ngamuk gitu. Rajanya sini ya gitu ya. Kemudian wilayah-wilayah lain itu semuanya diidentifikasi sebagai Jawa. Bahkan pada masa Jenggala dan Panjalu, ya, Mahabharata itu digambarkan sebagai perang saudara antara dua kerajaan yang bersaudara ini. Kerajaan Jenggala dan kerajaan Panjalu atau Kediri. Jadi dalam benak orang Jawa itu cerita itu ya wayang. Cerita itu ya Ramayana dan Mahabharata. Dan menggambarkan segala sesuatu itu pakai perumpamaan wayang. Bocah kok gantengnya kaya Arjuna. Kalimat-kalimat begitu biasa muncul. Maka Sunan Kalijaga berpikir, seandainya ini menjadi wasilah dakwah, bagaimana? Pada waktu beliau mengemukakan hal ini di depan sidang para wali. Sidang para wali itu malam Jumat Kliwon, Pak.
pada masa penjajahan untuk mendesakralisasi malam Jumat Kliwon, maka Belanda menyebarkan cerita horor-horor malam Jumat Kliwon. Padahal dulu malam Jumat Kliwon itu malam sidangnya para wali di Masjid Demak, selapan sekali. Ketika dalam sidang para wali, beliau menyampaikan bagaimana kalau kita gunakan cerita Ramayana Mahabharata ini untuk menyampaikan syiar Islam. Sunan Giri itu membelalak. Itu gimana ceritanya? Cerita dari agama Hindu kamu pakai untuk menyebarkan agama Islam. Itu terus ceritanya gimana gitu? Apa boleh yang seperti itu secara hukum? Maka Sunan Kalijaga yang ilmu usul fikihnya sangat mantap menyampaikan, bukankah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran diceritakan berbicara tentang bintang, bulan, dan matahari, dan menyebut bintang hadza Rabbi, menyebut bulan hadza Rabbi, menyebut matahari hadza Rabbi hadza Akbar. Itu bukan cerita Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Kalau kita periksa semua tafsir, tidak tahu di Indonesia kalau di guru-guru TK kok terkenalnya jadi Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Padahal itu cerita Nabi Ibrahim berdakwah kepada penyembah bintang, penyembah bulan, penyembah matahari. Yang mana Nabi Ibrahim bisa seakan-akan sefaham dengan penyembah bintang, sefaham dengan penyembah bulan, sefaham dengan penyembah matahari, lalu membalik logikanya, membuat mereka bisa bertauhid. Kalau tentang penyembah bintang, bulan, matahari bisa, kenapa cerita Ramayana dan Mahabharata tidak bisa? Waduh, tapi nyeritanya gimana? Pada waktu itu pertunjukan wayang itu bentuknya wayang beber. Wayang beber itu digambar di kulit per adegan, Pak, bukan per sosok. Per adegan. Jadi gambarnya gambar adegan. Dalangnya ini gelar adegan begini, yang nonton ngelilingi, terus dia menceritakan adegan demi adegan. Zaman itu wayangnya wayang beber. Wayang beber itu maksimal penontonnya 20. Uyu-uyuan gitu. Nggak kelihatan kalau lebih dari itu. Dan itu pertunjukan kaum bangsawan. Sunan Kalijaga kemudian mengatakan, kita tentu tidak akan menggelar pertunjukan yang semacam itu. Bagaimana? Kita akan membuat gambarnya per karakter, per sosok. Sehingga nanti ketika dimainkan wayang itu, dia menjadi sesuatu yang tak terbatas ceritanya. Loh, sebentar. Gambar itu hukumnya apa? Para wali lain tentu kemudian mempertanyakan. Gambar makhluk bernyawa larangannya keras di dalam hadis Nabi SAW. Maka Sunan Kalijaga mengajukan, baiklah kalau begitu kita tidak bentuk menyerupai manusia. Kalau wayang beber itu gambarnya masih gambar natural, Pak. Wayangnya kayak manusia. Kayak relief-relief candi. Ini piye carane supaya kemudian tidak seperti manusia. Maka gambarnya gambar watak, bukan gambar personifikasi. Gambar watak piye? Satria itu pasti perutnya kecil, langsing, rajin puasa, dan tidak serakah. Kalau buta raksasa pasti perutnya belendu, tamak. Mulut juga begitu. Kalau mulutnya satria pasti tipis, kecil. Karena apa? Hifdzul lisan. Mulutnya raksasa pasti terocoh, ombo, karena dia tidak bisa menjaga lisan. Mata juga begitu. Ada yang delulu, ada yang sipit. Semuanya menggambarkan watak. Maka kalau digambar wataknya, bentuknya sudah tidak seperti manusia. Apa ada manusia seperti wayang? Arjuna itu katanya ganteng. Tapi kalau ada manusia kayak wayang kulit Arjuna, ngeri itu, jerangkong hidup, Pak. Perutnya sekecil itu, lengannya sepanjang itu, panjang tangannya sampai ke bawah, lutut. Memedeni. Tapi kita berhasil mendapatkan imajinasi bahwa itu tampan. Padahal kayak begitu. Itu kekuatan estetika yang luar biasa. Sudah begitu, ceritanya diubah. Dewa-dewa
yang dalam wiracarita aslinya itu luhur dan disembah, dalam wayang dewa-dewanya bisa salah, bisa ditegur oleh manusia. Dewa-dewanya itu juga punya hawa nafsu, ini punya itu. Desakralisasi makna kedewaan. Maka lakon-lakon seperti kalimatus syahadatain, jamus kalimosoto ditampilkan. Bahkan kemudian di titik tertentu Sunan Kalijaga itu ketika menggelar wayangnya, maka beliau meminta bayaran. Sebelum nonton bayar dulu. Apa bayarannya? Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu nonton. Begitu nonton dijelaskan makna syahadatain, baru penontonnya sadar, loh lah kita sudah masuk Islam. Terjebak ke jalan yang benar. Itu yang kemudian beliau ikhtiarkan. Maka apa yang kemudian menjadi buah dari dakwah itu luar biasa. Karena kebijaksanaan mereka dalam menata fikih dakwahnya. Seperti misalnya sebagai penutup kisah, pernah ada usulan kepada Raden Patah di Demak untuk menuntaskan dakwah dengan cara membangun angkatan perang untuk menyerbu Majapahit. Para wali ketika itu justru mencegah. Kata mereka, ini harus difahami dari fikih dakwah. Orang Jawa itu sangat memuliakan orang tua. Mereka memuja leluhur. Kalau Raden Patah sampai menyerang Majapahit yang rajanya adalah ayah beliau sendiri, maka Raden Patah akan dianggap anak durhaka. Maka selama-lamanya orang Jawa tidak akan mau masuk Islam, karena orang Jawa tidak mau masuk agamanya anak durhaka. Sabar. 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 Sehingga dalam sengkalan kehancuran Majapahit tahun 1400 Saka, Sirna ilang kertaning bumi. Sirna itu 0, ilang juga 0, kertaning itu 4, bumi itu 1. Dibaca terbalik 1400 Saka, konversi ke Masehi 1478. Yang disebut sebagai tahun kehancuran Majapahit itu bukan penyerbuan Demak ke Majapahit, semua pakar sejarah sepakat, tetapi terjadi kudeta internal di Majapahit. Girindrawardhana Dyah Ranawijaya dari Keling melakukan pemberontakan dan berhasil menggulingkan Raja Majapahit yang diperkirakan, yang diidentifikasi sebagai Brawijaya V oleh Babat adalah Dyah Suraprabawa. Kudeta terjadi, pergantian kekuasaan. Ibu kota dipindahkan dari Trowulan ke Keling, ke Kediri. Ini menandai kehancuran Majapahit. Jadi bukan penyerbuan Islam, tetapi kudeta internal sesama Hindu. Girindrawardhana Dyah Ranawijaya punya kebijakan yang nanti akan dalam babat disebut pusaka Majapahit yang paling utama pada zaman itu, Kiai Condong Campur. Condong itu cenderung, campur itu memadukan. Dalam sejarahnya Majapahit pernah berhasil memadukan agama Hindu dengan agama Buddha dengan membentuk agama baru yang namanya Siwa Buddha. Maksudnya Dyah Ranawijaya, kalau begitu harusnya Islam juga bisa. Dicampur Hindu, Buddha, dan Islam menjadi satu, harusnya bisa. Itu kebijakan beliau. Pusaka Majapahit Kiai Condong Campur, ini kan dalam babat pakai bahasa metafor, perumpamaan. Pusaka Majapahit Kiai Condong Campur artinya kebijakan Majapahit cenderung mensinkretiskan agama ini ditentang oleh pusaka lain yang namanya Kiai Sabuk Inten. Kalau sabuknya saja Inten berarti sugih. Siapakah Sabuk Inten? Para adipati pesisir yang beragama Islam. Itu tidak mau mengikuti kebijakan Condong Campur. Maka dikatakan Condong Campur dan Sabuk Inten bertarung di langit menimbulkan bencana bagi rakyat. Dua kebijakan ini clash menimbulkan bencana bagi rakyat.
Maka nanti yang bisa mengalahkan Majapahit adalah Kiai Sengkelat. Keris lain namanya Kiai Sengkelat. Sengkelat itu konon namanya sengkeling hati rakyat yang sudah muak dengan kebobrokan yang ada di internal kerajaan Majapahit. Pada tahun 1501 terjadilah kudeta lagi di Majapahit. Girindrawardana Dyah Ranawijaya tahtanya diambil alih oleh patihnya sendiri yang namanya Patih Udara. Kronik dinasti Ming sejak tahun itu menyebut Raja Majapahit adalah Pabutala, Prabu Udara. Berbeda dengan Dyah Ranawijaya yang berusaha merangkul orang Islam, Raja Majapahit yang baru ini yang namanya Prabu Udara malah bergegas menyerbu pusat-pusat Islam. Yang pertama kali diserbu Giri. Maka dikatakan Sunan Giri ketika Giri diserbu dalam babat disebutkan beliau sedang nulis. Karena sedang nulis merasa terganggu maka kolamnya, penanya dilempar ke udara berubah menjadi keris Kanjeng Kiai Kolomunyeng menghancurkan pasukan Majapahit. Itu menurut babat. Babat itu kan harus diinterpretasi kayak tadi condong campur sengkelat sama apa tadi, sabu inten juga harus diinterpretasi, kolom munyeng juga harus diinterpretasi. Kolom munyeng, kalam munyeng, kolam munyeng, kolam pena munyeng bikin pusing, kalam ucapan munyeng bikin pusing. Berarti artinya Sunan Giri ini berhasil berbicara kepada para panglima Majapahit, lalu membuat mereka justru berperang satu sama lain. Karena babat ditulis oleh dinasti Mataram, dinasti Mataram itu leluhur dari pihak ibunya Panembahan Senopati, Nyai Ageng Sabinah adalah keturunan Sunan Giri. Maka punya kepentingan untuk menjaga martabat leluhur mikul dhuwur mendem jero, sehingga kalau ditulis apa adanya, nanti ada kesan Sunan Giri itu pandai memprovokasi dan pandai mengadu domba. Maka ditulis dengan metafor bahwa kerisnya Kanjeng Sunan Giri yang namanya Kanjeng Kiai Kolomunyeng yang menghancurkan pasukan Majapahit. Penyerbuan ke Giri inilah yang kemudian menjadi dasar Demak memaklumkan perang kepada Majapahit. Yang semula kan tidak ada perang. Ini kok sudah mulai menyerang. Ternyata rakyat berduyun-duyun mendukung Demak. Kenapa? Raden Patah itu pangeran Majapahit. Prabu Udara tidak punya darah Raja Majapahit. Maka rakyat lebih memilih memihak Raden Patah yang adalah seorang pangeran Majapahit, sehingga berduyun-duyun mereka masuk Islam, mengalahkan kerajaan Majapahit pada akhirnya. Itu kebijaksanaan para wali, sabar menunggu waktu yang tepat, tetap berdakwah, jangan gegabah. Demikian yang dapat kita sampaikan, karena sudah malam, kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.